Bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar, laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang 1 keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya mengambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi saya selalu berkata, orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban, karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Nalung kalian mbak YouTube itu ya, dari bahaya juga harus kita klarifikasi juga ini. Mungkin kan nggak tahu. Dari apa Syekh Ali Jabir itu ya Syekh Ali Jabir, dia mengatakan bahwa kurban itu boleh 1 kambing sama rame-rame. Dia tarik hadis satu itu ya, Allahumma taqabbal min Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa alih wa min ummati. Ya Allah, Nabi sembelih kibasyain, kemudian dia berdoa, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Dari situ, dari hadis itu bisa kita 1 kambing itu bersirika rame-rame. Jadi beliau mengatakan nggak ada masalah itu. Jadi nggak terlampau. Kita harus, yang miskin-miskin kita bisa berkurban. Bahkan udah dikurbankan sama Rasulullah. Ya. Itu di dalam kitab baju itu jelas itu. Yang boleh bersyirikat itu istirahat fit thawab, berkongsi dari si pahalanya.
Ya. Dari pahalanya kita kongsi. Kita sembelih dengan nama kita. Pahalanya kita kasih ke orang tuaku ke sini. Pahalanya nggak apa-apa. Jadi situ dibuat istirak fit thawabi. Yang boleh bersirikat itu dari segi pahalanya. Bukan kambing itu. Kambing itu nggak bisa. Untuk 2 orang nggak bisa. Dia katakan begitu. Jadi pemahaman hadis itu dihamalkan ke situ. Itu hamal namanya. Jadi kan di kitab Bajuri jelas di situ. Hadal hadis ini dihamalkan, ditanggungkan, diarahkan kepada pahala. Jadi Nabi Muhammad dia menyembelih, ya, pahalanya dia kasih untuk keluarga dia dan dia kasih untuk umat dia. Bukan dengan 2 kambing itu berserikat semua. Nggak bisa. 1 kambing 1 orang. Nah, jadi beliau katakan itu karena beliau ini seorang yang udah ular kan. Nah, ya. Dia nggak bisa, ya. Jadi harus ada referensinya, kitabnya apa. Nah, jadi menghamalkan hadis ini. Jadi gitulah kita perlu ulama itu. Kemana sasaran hadis ini? Bisa. Jadi seperti nanti ada juga boleh kurban 1 ekor ayam. Itu ada memang. Itu Anas, ya. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Dia bilang bisa berkurban dengan 1 ekor ayam. Buat situ. Tapi dia itu kan mungkin dia ada mazhab dia di situ. Karena setiap sahabat ini mujtahid, kulluhum mujtahidun, mereka ini ijtihad. Ya mungkin mazhab dia. Menurut dia bisa itu. Ya. Karena setiap sahabat itu mereka mujtahid semua. Jadi nggak bisa kita pakai itu. Kurban 1 ekor ayam baik, karena bisa. Ya, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ini itu nggak bisa. Itu mazhab dia itu. Tanggungan itu mazhab Ibnu Abbas bisa kita katakan itu. Berarti dia itu bisa. Kita nggak bisa. Tapi Syafi'i nggak bisa. Ya. Jadi yang perlu kita sampaikan tadi itu dari Syekh Ali Jabir itu dia mengatakan begitu. Nggak bisa. Nggak sah. 1 ekor kambing 1 orang. Hadis itu bukan di situ pemakaiannya. Hadis itu dipakaikan untuk istirak pahala. Kita sembelih, kita 1 ekor kambing kita sembelih, pahalanya aku kasihkan untuk orang tua aku begini. Siapa saja boleh kita kasihkan. Tapi waktu sembelih itu jangan sampai kita doublekan 2 orang. Ini 1 ekor kambing kepada si fulan 2 orang. Nggak sah itu. Sedekah biasa aja, kurban enggak. Jadi kambing itu enggak dikira kurban dia. Jadi kira apa? Mungkin sedekah biasa. Karena kita sedekah sembelih, sedekah biasa itu lain pahalanya, kurban lain pahalanya. Jadi pahala kurban enggak bisa kita minta nanti karena salah prosedur. Nah, begitu. Hayyul hadi bi ajmal dzikra